Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari Les RI 3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah analisis data pada pertemuan 8 yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, jadi di sini kita dibagi datasetnya berdasarkan absen yang dimana nanti kita bakal melakukan tahapan EDA yang meliputi persiapan dan pemahaman data, pembersihan data, missing value dan outlier, statistik deskriptif, analisis hubungan antar variabel, visualisasi, dan interpretasi. Nah, lalu kita membuat view hands-on-nya juga berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Oke, jadi kita di sini pakai menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Jadi di sini saya yaitu absen 9, jadi saya pakai dataset air quality and pollution ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau download tinggal ke ekspor lalu kita download filenya yang CSV. Oke. Nah, jadi selanjutnya mungkin kita langsung aja ke kode Python-nya. Mungkin yang pertama untuk EDA sendiri ya. Nah, jadi EDA ini adalah tahapan awal dalam analisis data. Nah, jadi kita ini nanti dapat mengeksplor, memahami, dan menemukan pola hubungan serta anomali dalam data sebelum melakukan pemodelan atau analisis lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk Matplotlib sendiri, jadi Matplotlib sendiri ini tuh untuk memvisualisasikannya nanti, jadi dia kayak untuk bar chart atau histogram atau lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk si Burn ini, dia ini tampilan hasil yang lebih menarik, jadi kayak Matplotlib juga, seperti itu. Nah, jadi di EDA sendiri, nanti kita ini bakal memahami struktur data, mendeteksi missing value dan outlier, menemukan hubungan antar variabel, membuat visualisasi, dan menentukan langkah analisis atau pemodelan yang lebih lanjut lagi. Nah, jadi di sini saya pakai datasetnya World Air Quality Open AQ. Nah, jadi ini ada linknya di sini ya teman-teman. Dan lalu ini tuh kayak dataset. Jadi dia ini adalah dataset kumpulan dan kualitas udara global yang bersumber dari platform OpenIQ ini yang menyediakan data kualitas udara dari berbagai pemantauan di seluruh dunia. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, pada tahap pertama ini kita bakal import pandas, import matplotlib, dan import Seaborn dulu. Nah, lalu yang pertama ini ada persiapan pemahaman data. Oke, nah jadi di sini kita bakal baca datasetnya dulu. Kita pakai CSV, lalu menampilkan 5 data pertama, informasi umum dataset, lalu jumlah baris dan kolomnya, dan nama kolomnya. Oke, jadi untuk 5 data pertamanya ini ada di sini country, code, city, location, koordinat, polutan, source name, unit, value, last update, country, dan label. Ini menampilkan 5 data pertamanya ya. Oke, selanjutnya ini kita lihat informasi datasetnya. Nah, jadi di dataset yang saya punya ini tuh ada 61.177 baris dan 10 kolom. Seperti itu. Nah, lalu ini ya 61.177 baris serta 10 kolom, dan nama kolomnya adalah country code, city, location, koordinat, polutan, source name, unit, value, last update, dan country label. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini pembersihan data, missing value, dan outlier.
Oke, jadi kita bisa lihat di sini, kita bakal menampilkan jumlah missing value per kolomnya menggunakan df is null.sum. Lalu kita menangani missing value-nya, kalau numerik itu dia menggunakan median, dan kalau dia kategorik, dia menggunakan modus. Seperti itu. Nah, lalu ada missing value setelah penanganan dan deteksi outlier-nya juga, menggunakan metode IKE, IQR, dan hitung jumlah data yang termasuk outlier, deteksi outlier-nya, jumlah data yang outlier. Lalu kita menangani outlier-nya dengan winsorization. Lalu kita menangani duplikat juga dan cek duplikatnya seperti itu. Oke, yang pertama ini ada jumlah missing value per kolom. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk kolom country code-nya ini 0 dan untuk kolom city-nya ini banyak banget teman-teman, ada 29.146 missing value. Dan untuk koordinatnya sendiri ada 70, location ini 2, pollutant 0, source 0, unit 0, value 0, last update 0 juga. Dan ini last update 0, country label 127. Nah, lalu ada missing value setelah penanganannya. Nah, jadi setelah penanganannya ini udah bersih semua. Ya, tinggal tersisa koordinat. Nah, kenapa koordinat ini masih tetap 70? Ya, nah karena koordinat ini berupa format teks yang spesifik yang tidak bisa diisi dengan median atau modus tanpa mengubah arti datanya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada deteksi outlier. Nah, deteksi outlier-nya ini ada 7.617 outlier berdasarkan metode IKR. Nah, jadi kita menangani outlier-nya ini dengan metode winsorization ini, yaitu mengganti nilai ekstrim di luar batas atau di luar batas bawah atau atas dengan batas nilai normal. Seperti itu. Nah, lalu kita cek duplikatnya. Nah, cek duplikatnya ini terdapat satu duplikat. Nah, lalu sudah kita tangani yaitu dengan cara menghapus duplikat tersebut. Seperti itu. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu ada statistik deskriptif. Nah, jadi untuk statistik deskriptif itu ada dua, yaitu numerik dan kategorik atau kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi berdasarkan outputnya kita bisa lihat df describe ini. Nah, di sini ada yang deskriptif itu value, dan untuk yang statistik numerik ini value dan kategorikal ini ada country code. Sisanya ya 9 kolomnya ini adalah kategorikal dan satunya value ini adalah numerik. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di value ini juga yaitu dia ini konsentrasi polutannya yang menampilkan kon, min, standar defisiasi atau STD, min, dan maksimalnya. Seperti itu. Nah, ini untuk country code-nya, ini kita bisa lihat di sini yaitu menggambarkan kualitas udaranya yaitu dengan 61.176 observasi dan mencakup 137 negara. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pada tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu analisis hubungan antar variabel. Nah, jadi kita di sini pakai heat map, teman-teman. Yaitu kita yang pertama itu encode kolom kategorikal agar bisa dihitung korelasinya. Itu kita hitung korelasi semua kolomnya atau hubungan semua kolomnya dan kita menampilkan heat map-nya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini heat map-nya ya, teman-teman. Heat map korelasi antar semua variabel. Nah, jadi sebetulnya di semua variabel ini tuh hubungannya ini sangat rendah gitu, teman-teman. Kecuali yaitu country code dan
country code dan country label. Nah, hubungannya ini tinggi banget, yaitu di kisaran 0,83, ini yang paling tinggi. Nah, kenapa ini yang paling tinggi? Karena dia ini sama, hanya beda singkatan gitu, kayak penamaan gitu. Karena kalau country label ini tuh full nama negaranya, dan kalau country code ini tuh ya singkatan dari negara tersebut gitu. Kayak kita bisa lihat di nomor 1 ini. Nah, untuk yang country code US, Korea. Nah, untuk country labelnya Unistate, Colombia, Cyprus, Korea. Nah, seperti itu. Jadi, ini tuh korelasinya yang sangat tinggi. Nah, untuk yang lainnya kita bisa lihat kayak value dan unit ini rendah gitu ya. Seperti itu, kayak polutan dengan value ini ada di minus 19. Nih, ada di minus 19 seperti itu, dan korelasinya tuh yang lain rendah. Kecuali yang country label dan country code, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap yang kelima. Untuk tahap yang kelima yaitu visualisasi dan interpretasi. Oke, nah jadi untuk tahap yang kelima ini tuh kita menampilkan, kita pastikan dulu tampilan visualnya ini konsisten ya. Jadi di sini kita bakal tampilin distribusi nilai polutan, sebaran nilai berdasarkan jenis polutan, dan hubungan antara polutan dan value. Nah, jadi yang pertama ini ada distribusi value yang kita bisa lihat di sini, teman-teman. Untuk distribusi value sendiri berdasarkan grafik yang kita lihat di sini, ya ini tuh bisa disimpulkan dengan nilai polutan ini sebagian besar ini menunjukkan konsentrasi polusi rendah dengan sedikit kasus ekstrim pada nilai yang tinggi. Nah, jadi distribusinya ini tuh miring ke kanan, yang artinya kejadian polusi berat ini relatif rendah, sedangkan adanya nilai negatif ini tuh menunjukkan potensi kesalahan pencatatan sensor. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang sebaran value berdasarkan jenis polutan. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini value-nya, di sini ada PM2,5, PM10, SO2, NO2, O3, CO2, NO2. Ya, ini polutannya. Nah, jadi ini tuh bisa kita simpulkan berdasarkan penyebaran nilai pengukuran untuk tiap jenis polutan ini. Hasil interpretasinya ini adalah sebaran nilai per jenis polutan. Nah, kita bisa lihat di sini kalau CO, O3, dan PM10 dan PM2,5 ini memiliki konsentrasi tinggi yang tertinggi dengan variasi terbesar seperti itu. Nah, sementara yang NO2, SO2 ini memiliki nilai yang relatif rendah. Nah, jadi banyaknya outlier juga ini mengindikasikan adanya kejadian polusi ekstrim di beberapa lokasi dan waktu tertentu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke hubungan sebentar. Oke, ini kita lanjut hubungan antar jenis polutan dan nilai. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini ada polutannya dan ini ada value-nya. Nah, ini pada grafik ini kita itu bisa simpulkan dari scatter plot ini antara jenis polutan dan nilai pengukurannya. Kalau terlihat kalau CO dan O3, PM2,5, PM10 ini memiliki rentang nilai yang tertinggi dan paling bervariasi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa gas karbon monoksida, ozon, dan partikulat ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi kualitas udara di dataset World Air Quality ini. Seperti itu. Nah, mungkin
ini udah sampai ke tahap yang kelima, selanjutnya mungkin bisa dikasih kesimpulan. Nah, jadi dataset ini tuh dia itu kayak melihat atau memantau gitu ya, keadaan polusi atau udara gitu di dunia ini. Dan kita bisa lihat di dataset ini ada 61.177 baris dan 10 kolom. Dan setelah dibersihkan, dia ini menjadi 61.176 baris dan tetap 10 kolom. Seperti itu. Nah, jadi kita melakukan data cleaning-nya juga untuk ditemukan juga beberapa missing value dan outlier-nya, dan kita sudah mengelompokkan statistik numerik dan kategorikalnya, dan kita sudah melihat korelasinya juga, dan kita melihat untuk sebaran nilainya berdasarkan jenis polutan dan hubungan polutan dan value, distribusi polutan, distribusi nilai polutannya. Nah, jadi polutan yang paling sering muncul dan memiliki nilai tertinggi ini adalah PM25, PM10, O3, CO2 yang menjadi indikator kualitas udaranya. Seperti itu. Nah, mungkin cukup video hands-on dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.